Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Zaim. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan ngobrolin tentang ayat-ayat perbudakan. Saya pernah ditanya salah satu teman seperti ini, bro, perbudakan kan sekarang sudah hilang ya? Berarti ayat-ayat tentang perbudakan sudah nggak berlaku lagi dong, atau udah expired gitu. Bagaimana teman-teman ketika menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Ini pertanyaan penting yang saya kira perlu dijawab dan kita tengahkan sama-sama ya. Baik, kita pertama perlu tegaskan terlebih dahulu bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan dan memerintahkan untuk membebaskan perbudakan itu turun. Peradaban manusia saat itu, yakni seluruh negara-negara di dunia, masih menganggap normal sebuah perbudakan. Kita bisa lihat di berbagai film sejarah barat misalnya, betapa mengerikannya nasib seorang budak atau betapa kasihannya mereka ya kala itu. Jadi memang saat itu memerdekakan seorang budak merupakan sesuatu yang sangat berat bagi banyak orang. Al-Quran mengatakan hal ini sebagai jalan mendaki. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apa itu jalan mendaki? Maka dijawab Al-Quran, jalan yang mendaki dan berat itu adalah memerdekakan budak. Fakku raqabah. Itu kata Al-Quran. Bila kita melihat sejarahnya, perintah agama Islam yang sudah 14 abad yang lalu ini baru dipraktekkan oleh negara-negara barat sekitar abad ke-18. Jadi ajaran Islam tentang perintah memerdekakan budak itu sudah sangat maju di masanya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus, Nabi Musa juga sudah diperintahkan Allah untuk memerdekakan Bani Israel dari perbudakan Raja Fir'aun atau Ramses II di Mesir kala itu. Beragam cara dilakukan Al-Quran untuk menghilangkan tradisi perbudakan ini ya. Jadi diantaranya ayat-ayat yang berbicara tentang upaya Al-Quran itu memerintahkan mereka yang melanggar hukum seperti membunuh tidak sengaja, kemudian sumpah palsu dan juga zihar untuk memerdekakan budak. Ini yang pertama. Yang kedua, negara harus menyisihkan sebagian dari hasil zakat ketika itu untuk memerdekakan budak ya. Upaya yang ketiga yakni bagi laki-laki yang berhubungan dengan budak perempuan, maka anaknya nanti ketika lahir dihukumi sebagai anak yang merdeka ya. Kalau misalnya ayahnya meninggal, maka sang ibu otomatis berstatus merdeka. Inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh Al-Quran untuk menghilangkan dan mengikis perbudakan di kala itu. Lalu kenapa perbudakan kala itu tidak dilarang sekaligus oleh Islam? Ini pertanyaan penting ya. Ini bisa kita analogikan misalnya dengan adanya PHK yang bisa menimbulkan persoalan sosial baru. Bila kala itu dilarang sekaligus, dikhawatirkan para budak ini semakin tidak jelas nasibnya. Karena kebanyakan dari budak ini ikut di rumah-rumah majikannya dan segalanya itu bergantung pada majikannya. Adapun persoalan apakah ayat perbudakan ini tidak berlaku lagi sekarang karena sudah tidak ada perbudakan, maka kita bisa lihat bagaimana pendapat salah satu ulama besar dari Al-Azhar, yakni Syekh Mahmud Shaltut, Allahu yarham. Menurutnya, perbudakan model klasik memang sudah tidak ada, tetapi perbudakan zaman modern masih ada dan lebih berbahaya. Misalnya, adanya jual beli manusia atau human trafficking, penjajahan atas negara-negara lemah ya, atau bahkan beberapa hal yang dianggap kecil, misalnya seorang bos yang semena-mena atas bawahannya ya. Kemudian belenggu kemiskinan juga masih terpampang di sekitar kita, atau bahkan seorang istri yang diperlakukan layaknya budak oleh suaminya sendiri. Inilah perbudakan modern kontemporer yang juga dilarang keras oleh Al-Quran. Semangatnya di sini. Jadi itulah larangan-larangan terkait perbudakan yang masih berlaku, berarti ayat-ayatnya ya.
perhatian kita seringkali tertuju pada hal-hal yang tertulis, tetapi kita sering lupa pada nilai dan semangat di balik yang tertulis itu. Misalnya, soal perbudakan ini, kita sering lupa bahwa masih banyak ketidakadilan sosial di sekitar kita. Itulah belenggu perbudakan yang seharusnya kita kasih perhatian lebih juga. Benar sekali kata salah satu cendekiawan kala itu, Prof. Mukti Ali, yang mengatakan bahwa orang-orang Islam ini lebih peka terhadap persoalan keagamaan daripada persoalan sosial. Mereka merasa langsung terpanggil ketika ada gejala yang menyimpang dari ketentuan lahiriah agama. Misalnya, pakaian seseorang yang dianggap kurang sopan, kemudian perilaku yang kurang bermoral, dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa atau bahkan nggak peduli dengan persoalan yang tak kalah penting. Dan juga selain itu membutuhkan perjuangan yang sangat. Apa itu? Yakni berbagai macam praktek perbudakan sosial. Ya. Itulah hal-hal yang kiranya terjadi di era sekarang ini, yang mana Al-Quran dan ayat-ayat di dalamnya itu mengkritik keras hal-hal yang semacam ini masih terjadi. Demikian teman-teman, semoga ada manfaatnya. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.